Oke, Bapak akan menjelaskan dulu terkait dengan distribusi frekuensi ya, yang 2 minggu lalu sudah Bapak kasihkan. Mungkin kalau sudah diisi silakan dikoreksi kembali apakah benar atau tidak ya. Nah, jadi nanti itu distribusi frekuensi itu terdiri dari berbagai macam ya. Bagian ada kelas, ada batas kelas, ada tepi kelas, ada titik tengah, ada interval kelas, ada panjang interval kelas. Kemudian juga ada frekuensi kelas ya. Nanti misalnya ini nih. Nah, ini tabel distribusi frekuensi ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kelas ya. Terdiri dari 8 kelas. Nah, batas kelasnya itu batas bawahnya 151, batas atasnya 153 ya. Kemudian kelas yang kedua batas bawahnya 154, batas atasnya 156 ya. Dan yang terakhir batas bawahnya 171 dan batas atasnya 174. Nah, kemudian juga di distribusi frekuensi itu ada yang namanya tepi kelas ya. Tepi kelas itu gimana? Tepi bawah kelas dikurangi 0,5 untuk tepi bawahnya. Kalau tepi atasnya ditambah 0,5. Misalnya itu yang kelas pertama batas bawahnya itu jadi 150,5, batas atasnya jadi 153,5 ya. Nah, gitu ya. Jadi misalnya ini tepi bawah ini 153,5 yang ini. Jadi 154 kurangi 0,5. Tepi atasnya itu ditambah jadi 156,5. Kenapa? Nanti untuk ini ya, untuk nanti di histogram akan terlihat ya. Jadi 153,5 di sini juga bersentuhan langsung dengan yang kelas keduanya di tepi bawahnya gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya titik tengah kelas. Titik tengah kelas mudah kita menentukannya, jumlahkan batas bawah dengan batas atas dibagi 2. Contohnya ini 151 tambah 153 dibagi 2 jadi 152 ya. Gitu. Ya, jadi 152 ya. Nah, nih 152. Ya, jadi 152 dibagi 2 ya. Kemudian interval kelas yaitu selang yang memisahkan kelas satu dengan yang lainnya. Ini ya. 151 dan seterusnya ya. Interval. Kemudian panjang interval kelas itu nah ini 151 sampai 153 itu panjangnya 3. 151, 152, kemudian 153. Itu panjang interval kelasnya 3 ya. Ini juga sama 154, 155, 156 ya. Itu juga panjangnya 3 ya. Ini frekuensi itu banyaknya. Data yang muncul ini 3, 7, yang kelas kedua dan yang kelas ketiga 12 dan seterusnya. Jadi jumlah datanya itu sebenarnya 100 ya. Nah, gitu. Itu contoh distribusi frekuensi ya. Nah, tabel distribusi frekuensi itu ada 2, ada yang tunggal, ada yang berkelompok ya. Jadi ada yang frekuensi tunggal dan frekuensi berkelompok. Ini contohnya tuh yang tunggal. Silakan dan masukin aja di sini. Ya, misalnya 2 nih. Yang paling kecil kan 2 ya. Paling kecil 2 terus 3 dan seterusnya nih nanti ya. 2 itu berapa? Ada berapa datanya? Ini 2 di baris 1 ada 2, 1 terus ya. Kemudian
Kemudian di baris kedua ada, nggak ada. Di baris ketiga ada, ya. Baris ketiga ada, di baris keempat nggak ada. Berarti ini frekuensinya 2 gitu ya. Yaitu kayak apa namanya? Kayak pemilu gitu ya. Di satu ini terus itu. Dan seterusnya, silakan nanti diikutkan ya, lanjutkan yang kalau yang belum ya. Nah, kemudian tabel distribusi frekuensi berkelompok ini sekarang ya. Tabel distribusi frekuensi berkelompok. Nah, langkahnya yang pertama kita menentukan dulu jangkauan, banyak kelas, panjang interval gitu ya. Nah, contohnya ini datanya ini nih. Nah, ini datanya ya. Nah, kita cari dulu yang paling besar berapa, yang paling kecil berapa untuk menentukan jangkauan. Yang paling besar itu adalah 176 ya. 176. Yang kecil 119. Berarti kalau kita kurangi 176 ya, dikurangi 119 ya, 176 dikurangi 119 57 ya, 57. Nah gitu, udah simpan dulu. Nah kemudian, ini 1 untuk menentukan banyak kelas, rumusnya 1 ditambah 3,3 log n. Berarti 1 ditambah 3,3 kali ya log log n. N-nya berapa jumlah datanya? Kalau kita hitung jumlah datanya 40 ya. Berarti 1 ditambah 3,3 log 40, 1 ditambah 3,3 log 40 itu, kita cari dulu pakai kalkulator ya. Cari dulu pakai kalkulator. Log 40 ya. Nah, log 40 ya. 1,6 ya. 1,6 ya. Nah, itu jadi setelah itu 1,6 silakan kalikan ya. Kalikan dulu ya, 3,3 kali 1,6. Perkalian harus lebih dahulu kan. 3,3 kali 1, ya. Oh maaf, ini bukan 1,6, 0,6 ya. 3,3 kali 0,6, 1,9. 3,3 enggak ketemu deh, 1,6 maaf, 1,6 ya. Di sekarang 3,3 kali 1,6 jadi 5,28 nih ya, 5,28 ya, sama dengan 6,28. Nah kita bulatkan ya, kita bulatkan. Kita bulatkan, ambilnya ke atas ya. Ini jadi ambil ke 7 ya. 6,287. Kalau di aturan ini 6, tapi kita ambil ke atas 7. Nah kemudian tentukan interval kelasnya, yaitu dibagi R dibagi K. Jadi 57 dibagi 7 ya. Berapa 57 bagi 7? 57 bagi 7, 8,8,14 ya. Nah, kita bulatkan ya. Jadi ke atas ambil jadi 9 bulatan. Udah ini ya. Nah, udah baru kita masuk ke sini. Nah, ke tabelnya bikin ya. Kita bikin tabelnya. Ya. Kita bikin tabel di sini ya.
Nah, gitu. Nah, kita bikin ini interval kelas ya, interval kelas terus dan lain sebagainya. Nah, interval ya. Nah, gitu. Berarti mulai dari yang paling kecil ya, 119. Nah, karena panjangnya 9 berarti 119 sampai 127 ya. 127. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ya. Nah, sudah. Tinggal kita cek di sini. Ya. Ya, kita cek. Nih. Yang antara 119 sampai 127 ini kan 1 ya. Kemudian ya, 127 1. Nah, cari ya. Ini 1 ya. Terusnya nih. Nah, 2 ya. Kemudian ada lagi enggak? Nah, ini 3 ya. Nah, ini 3. Nah, berarti frekuensinya 3. Dan seterusnya. Kita cari ya. 128 misalnya sampai 128 sampai 128, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ya. Sampai 136 dan seterusnya. Ya, terus. Nah, itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah frekuensi relatif ya. Frekuensi relatif itu adalah perbandingan antara frekuensi masing-masing kelas dengan jumlah frekuensi seluruhnya yang dinyatakan dalam persentase. Jadi ini persentase di 119 sampai 127 frekuensinya 3 ya. Nah, 3. Nah, jumlah keseluruhannya 40 berarti 3/40 ya, dikali 100% ya. Berapa tuh? 3 ya, 3/40 dikali 100%, jadi 7,5% ya. Jadi 7,5%, silakan sisanya ya. Nah, itu. Nah, kemudian juga ada tabel distribusi frekuensi kumulatif ya. Tabel distribusi frekuensi kumulatif ya. Yang kurang dari dan lebih dari ya. Kurang dari dan lebih dari. Nah, yang kurang dari ini ya. Yang kurang dari 127,5 itu kan ada 3 ya. Yang kurang dari 136,5 itu ada 9. Jadi ini seluruhnya dikumulatifkan ya. Jadi 3 yang di antara 119 sampai 127 ada 3. Kemudian di antara 128 sampai 136 ada 6. Jadi semuanya yang kurang dari 136,5 itu ada 9 ya. Nah, kemudian ini yang lebih dari. Nah, begitu juga yang lebih dari ya. Ini pakai yang batas bawah ya. Yang lebih dari 118,5 itu 40 karena semuanya lebih kan. Lebih dari apa namanya? Lebih dari 118,5. Kemudian yang lebih dari 127,5 ada 37. Karena 3 yang kurang dari 127. Terus ke sini nanti terakhir itu ya 0 ya. Kalau ini terus terakhir itu nanti 40 ya.
Nah gitu, silakan nanti dicoba ya. Nah gitu. Nah, kemudian distribusi frekuensi kumulatif relatif itu pakai persentase, ya ininya dipersentasekan sama, ya ini juga sama. Nah kemudian kita bahas histogram dan poligon ya. Nah histogram ini ya, histogram itu terdiri dari sumbu X dan Y ya, kemudian ada poligon ya. Nah ini histogram ya. Nah ini poligon dan histogram ya. Nah ini, jadi kalau ini nanti berdempetan ya. Jadi ini pakai tepi bawah dan tepi atas nih ya. Ini nanti si histogram ini yang kotak-kotak, yang poligon yang garis ya. Nah itu yang garis ya. Jadi ini yang histogram yang kotak-kotak, yang poligon yang garis. Nah sedangkan ogive itu untuk yang frekuensi kumulatif ya. Ini jadi terus ke atas pasti yang kurang dari ya. Kemudian yang lebih dari pasti terus turun ke bawah ya. Nah gitu. Nah silakan nanti coba lagi latihannya ya. Nanti biar Bapak bisa ngecek udah bisa atau enggak ya. Oke, terima kasih untuk yang ini dulu, yang pembahasannya kemarin. Ini dulu ya. Silakan pelajari ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.